Dalam Islam, makna kata Idul Fitri dan Lebaran memiliki makna mendalam yang perlu diketahui oleh umat Muslim. Idul Fitri atau Lebaran merupakan momen besar yang dirayakan oleh semua umat Islam sedunia, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia, makna Idul Fitri bukan hanya berarti kembali ke fitrah, tetapi juga kemudian dimaknai sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalani semua ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian menjaga semangat beribadah selama di bulan Ramadan agar tetap terjaga sampai waktu setelah Ramadan. Ini yang sempat saya singgung tadi, pemirsa, bahwa yang namanya Lebaran Idul Fitri bukan hanya sekedar baju barunya, bukan hanya sekedar kumpul-kumpulnya, silaturahminya, walaupun silaturahmi itu juga sangat penting bagaimana kita mempererat tali persaudaraan. Tapi juga harus kita menjadi pribadi yang baru dengan peningkatan kualitas iman, dengan peningkatan amal soleh yang harusnya sudah mulai kita rajut karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, harus mulai kita lakukan, mulai kita rajut di bulan Syawal ini. Nanti seperti apa ibadah-ibadah yang bisa Anda lakukan di bulan Syawal yang juga bisa meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, dan bagaimana upaya kita untuk bisa memperbaharui diri. Setelah kemarin kita ditempa selama 30 hari menjalani puasa, jangan sampai menahan lapar, menahan haus yang kemarin kita lakukan berujung sia-sia. Kita tidak dapat apa-apa, bahkan juga kita tidak bisa meningkatkan iman kita ataupun juga amal ibadah kita di kemudian hari. Karena itu yang penting, kita ditempa selama sebulan dan berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya kita harapannya menjadi pribadi yang baru dengan peningkatan kualitas ibadah, kualitas iman juga yang lebih baik. Kita juga saksikan di layar kaca, ini adalah suasana sholat Idul Fitri. Dan seperti kita ketahui di tahun ini ada 2 kali lebaran, ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri kemarin Jumat. Dan ada juga yang mengikuti pemerintah juga pada hari ini. Tapi itu sama sekali bukan hal untuk bisa memecahkan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah. Baik. Rasanya paling pas kalau malam hari ini setelah tadi kita seharian silaturahmi, kemudian sudah kenyang makan opor, sayur ketupat, yuk kita meresapi diri, kita akan merenungi apa makna Ramadan ini. Kita juga akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ustazah Qadrun Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sepertinya punya panggilan akrab Bunda. Ya kan? Betul. Assalamualaikum Bunda. Iya, alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Iya. Bunda, ini kita ingin sekali mengajak masyarakat. Masyarakat ini jangan terlalu terlarut juga, euforia juga bahwa memaknai Lebaran hanya di kulitnya saja, kumpul-kumpul dan sebagainya. Walaupun itu sangat baik, begitu kan? Tapi kemudian yuk kita memperbaiki kualitas iman kita, ibadah kita. Bagaimana Ustazah? Iya, Masya Allah ya. Memang hari ini kita semua bergembira ya, karena kita berada di Hari Raya Idul Fitri. Ada yang sudah merayakan dari hari kemarin, ada juga yang hari ini baru merayakan. Maka tentunya itu tidak jadi persoalan ya. Iya. Yang penting adalah kita memaknai Hari Raya ini seperti apa. Ini kalimat Idul Fitri, Kak Putri, ini adalah dasarnya dari bahasa Arab ya. Aid atau Aidul itu adalah bahasa Arabnya dari kata Aid, kembali. Aidul Fitri, Fitri, fitrah, suci. Ya, jadi di hari raya ini, di hari raya Idul Fitri adalah kita semua berbaik sangka, kita semua kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Nggak punya dosa sama sekali. Oleh karena itu patutlah kita bergembira. Patut kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah melewati 30 hari kemarin ya, kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Karena sesuai janjinya Allah bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Ya, kita bisa bayangkan 30 hari kita beribadah, kita mohon ampun kepada Allah dan Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu di pergantian dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, hari pertama ini ya, artinya di Hari Raya Idul Fitri, inilah puncaknya di mana kita bergembira karena insya Allah kita berbaik sangka, kita semua sudah tidak memiliki dosa, kita semua kembali fitri, kita semua kembali suci. Oleh karenanya
patut kita bergembira atas hal tersebut. Baik, Iya. apa yang seharusnya juga kita lakukan di bulan Syawal ini? Saling memaafkan atau di momen Idul Fitri ini, Bunda, saling memaafkan itu pasti, menyambung tali persaudaraan itu pasti. Ada hal lainnya mungkin Bunda? Iya, yang pasti ketika kita masuk di Hari Raya Idul Fitri, yang harus diperhatikan adalah dua hubungan. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ya, makanya kenapa Kak Putri kita sering dengar bahwa di Hari Raya ini adalah kita sering berhalal bihalal. Betul. Yuk kita halal bihalal ke sana, Ya. kita mengunjungi ke sana. Karena itulah hubungan kita kepada sesama manusia. Sudah selayaknya ketika Allah mengampuni dosa kita, ya, Allah sudah bersihkan semua kekhilafan dan kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita pun juga harus saling memaafkan kepada sesama manusia. Ini yang penting Betul. Ustazah, karena nggak gampang juga Iya. sebenarnya untuk melapangkan hati, Betul. begitu kan, menerima kesalahan orang lain karena tidak ada yang sempurna. Iya. Kita punya salah pada orang, orang juga punya salah pada kita. Betul. Tapi ini juga jadi ujian, Iya. bagaimana kita kemudian melapangkan diri dan juga memberikan maaf kepada sesama, Betul, Ustazah. betul. Jadi memang kalau kita punya khilaf kepada Allah dengan kita beristighfar, maka Allah sangat mudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, cuma masalahnya nih dengan manusia ini nih ya. Itu, Makanya betul. harus ada kunjung mengunjungi, kemudian ada bermusafahah bersalaman ya, tentu ketika perempuan dengan yang mahram gitu. Dan yang paling penting adalah momentum hari raya ini penting sekali untuk kita saling memaafkan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Jangan kita gengsi untuk minta maaf. Kalau mungkin orang salah kepada kita, pun jangan gengsi kita memberi maaf. Karena penting ya, selayaknya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ini tinggal satu PR lagi nih. PR-nya apa? Yaitu kita saling memaafkan kepada sesama manusia. Lepaskan semua gengsi, lepaskan Betul. semua keganjelan di hati. Betul. Ya. Allah sudah mengampuni, Allah sudah menghapus semua kekhilafan kita. Iya, iya. Yang nyangkut itu adalah ketika sesama manusia. Itu juga, Nah, oleh karena itu yang susah. momentum ini adalah pentingnya kita memanfaatkan waktu ini, udah kita lepaskan semua ego kita hilangkan, karena kita masing-masing juga punya kekhilafan kan, kita masing-masing Betul. punya kesalahan. Betul. Oleh karena itu udah lepasin semuanya, saling memaafkan, tersenyum, dan hari ini tuh nggak ada yang sedih sepertinya ya. Hari ini Betul. harus gembira semuanya, dan Semua jangan harus gembira. ada yang kusut gitu ya. Jadi kita harus Baik. bergembira. Iya. Dan itu bentuk rasa syukur kita karena sudah diampuni dosa-dosa kita, dan kita bergembira karena ini adalah hari besar kita ya. Baik, tapi Bunda, adakah kemudian tanda-tanda Iya. dari seorang umat ini yang menandakan bahwa dia telah sukses menjalani bulan Iya. Ramadan kemarin? Seperti apa? Baik, dalam surat Al-Baqarah Allah sudah cantumkan di situ bahwa perintah untuk kita melakukan kewajiban berpuasa, ya, perintah berpuasa. La'allakum tattaqun, itu ujung ayatnya. Ya, ini kan kita sudah dengar dari di awal Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, aku wajibkan kalian untuk berpuasa, ya. Nah, ujung kalimat ayatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang harus digarisbawahi. Kalau memang kita ingin mengukur kesuksesan kita 30 hari kemarin, sebulan kemarin di bulan Ramadan, apakah ketakwaan kita meningkat? Apa sih makna takwa? Ya. Takwa ini adalah dalam sebagian ulama menyampaikan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengikuti apa perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, tinggal kita ukur ketika sudah melewati bulan Ramadan, sekarang di bulan Syawal, adakah peningkatan ketika Allah memerintahkan sebuah perintah, Allah memerintahkan sebuah sebuah aturan gitu ya. Apakah kita semangat untuk mengerjakannya? Dan ketika Allah melarang sesuatu, apakah kita pun juga semangat untuk meninggalkannya? Nah, itu bisa kita ukur masing-masing. Oh, ternyata kita nih merasa lebih semangat untuk ibadah. Dan kayaknya larangan-larangan Allah ini semangat pun juga untuk kita tinggalkan. Maka itulah tanda-tanda kita sukses melewati Ramadan. Baik. Yang insya Allah gelar kita adalah takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, semoga kita semua termasuk Amin. dalam golongan yang sukses menjalani bulan Amin, Ramadan. amin. Artinya ada dua, pemirsa, bahwa keluar kita harus bergembira, melakukan halal bihalal, menunjukkan sukacita kita karena ini merupakan hari raya, hari besar, hari Idul Fitri. Tapi ke dalam kita juga harus introspeksi, bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Nah, Anda mungkin juga punya pertanyaan, kalau kemarin juga sempat tidak bisa menjalankan ibadah puasa, padahal ini merupakan ibadah puasa wajib, bagaimana cara menggantinya dan ibadah seperti apa yang harusnya kita lakukan di bulan Syawal? Nanti Bunda mungkin juga bisa memberikan jawaban kepada para pemirsa, tapi kita akan jeda sejenak sambil kita menyaksikan kabar terkini berikut ini.
Couple Zone Project sudah mengingatkan kepada kita betapa indahnya perdamaian. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau kita bisa damai dengan semuanya, hidup akan lebih tenang, lebih nyaman, dan berdamai itu rasanya tidak salah. Kalau saya bilang dasarnya, esensinya dari perdamaian adalah saling memaafkan. Berdamai dengan diri sendiri, kita memaafkan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain, kita memaafkan kesalahan orang lain. Seperti dipesankan tadi juga oleh Ustazah Kotrunada. Maka kesempatan ini, Hari Raya Idul Fitri, jadikan kesempatan momen baik untuk saling memaafkan. Nah, ini kembali lagi ke yang kita perbincangkan sebelum jeda, Bunda. Bagaimana kemudian untuk orang-orang yang mengatakan, wah saya ada halangan kemarin nggak berpuasa, entah itu pria ataupun juga wanita. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengganti ini? Iya, baik. Memang ada rukhsah ya, ada keringanan dalam Islam apabila sudah dicantumkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, faman kana minkum, ya. Apabila kalian dalam keadaan maridon au ala safarin, ketika sakit, ketika musafir, ya, musafir melewati 2 marhalah, ya, artinya dengan jarak tertentu, bukan jaraknya yang dekat ya, tapi ada jarak tertentu, itu boleh untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, ini ada keringanan dalam Islam, ada kemudahan, tapi tentunya kalau memang kita mampu tentunya dalam keadaan sehat, kemudian tidak dalam bepergian yang 2 marhalah ya, dengan jarak tertentu, maka kita wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau sekiranya kita memang tidak bisa puasa di Ramadan, biasanya ini kaum perempuan ya, kaum hawa ketika memang haid gitu ya, atau uzur atau bahkan yang sakit. Ganti di hari yang lain. Kita punya 11 bulan setelah bulan Ramadan, ada bulan Syawal, lanjut lagi Zulqaidah, Zulhijjah, terus itu adalah waktu-waktu yang bisa kita ganti puasa kita, ya, yang tertinggal, puasa yang memang kita tidak lakukan karena memang dalam keadaan udzur atau ada asbab syariah, maka kita bisa lakukan mengganti puasa tersebut di bulan yang lain. Nah, cuma memang ketika khususnya kepada ibu-ibu yang hamil nih ya, ketika ibu yang hamil dia sanggup untuk berpuasa, dia rasa dia sehat untuk menjalankan ibadah puasa, tapi dia khawatir mungkin janin di dalam perutnya takut kurang asupan, atau bahkan ketika seorang ibu menyusui dia pun juga khawatir anak atau yang disusuin ini tidak mendapatkan nutrisi yang baik, asupan yang baik gitu ya, dia mampu, maka dia wajib mengqadha puasa di hari yang lain ditambah dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Kenapa seperti itu? Karena dia meninggalkan puasa bukan disebabkan pada dirinya, bukan disebabkan karena dirinya, tapi mengkhawatirkan orang lain. Kan dia mampu nih puasa, cuma dia khawatir kepada anaknya. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Membayar fidyah. Tapi dengan tambahan, bukan hanya qadha tapi membayar fidyah. Ada hitung-hitungannya mungkin Bunda soal membayar fidyah ini? Betul, ada hitung-hitungannya bahwa satu mud ya, satu mud dari makanan pokok kita. Kalau kita kan mungkin beras di sini ya, itu hitungannya kurang lebih sekitar 6 ons beras. Berapa hari yang ditinggalkan, maka dikali dengan kurang lebih 6 ons beras dalam satu hari. Diberikan kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang memang membutuhkan. Baik, untuk mereka yang menerima, apakah bisa kita yang menentukan atau harus melalui lembaga amil zakat dan sebagainya? Sebenarnya amil zakat memudahkan ya, karena pasti punya kriteria-kriteria, sudah punya standarisasi mustahik atau asnaf yang wajib menerima zakat ya, atau itu kan terkait dengan zakat fitrah atau zakat mal. Tapi kalau kita sendiri bisa menentukan, kita melihat oh ini orangnya fakir, ini orangnya miskin ya, itu silahkan saja didistribusikan sendiri. Perbedaan fakir dengan miskin, kalau fakir itu ia sama sekali tidak memiliki pemasukan. Ya, fakir itu benar-benar nggak punya pekerjaan. Dia nggak tahu, bingung besok mau makan apa. Itu namanya golongan fakir. Tapi kalau miskin, dia punya penghasilan, dia punya pemasukan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dalam hari-harinya. Dia punya income misalnya dalam 1 bulan 3 juta. Tapi ternyata kebutuhannya 4 juta. Ya, nah itu termasuk kategori miskin yang bisa kita berikan hal tersebut. Baik, Bunda, adakah kemudian keutamaan bagi orang-orang yang kemarin tidak menjalankan ibadah puasa, entah karena sakit dan berbagai macam alasan lainnya, untuk bisa segera mengganti puasa tersebut? Karena ini juga kalau kita lihat masyarakat banyak nih terjadi, tarsok, lama-lama kemudian ketemu lagi dengan Ramadan lagi, kita belum mengganti yang kemarin. Nah, adakah keutamaannya bahwa sebaiknya kita segera untuk bisa menuntaskan hutangnya itu? Iya, pertama yang harus diingat ya, ketika punya hutang Ramadan di tahun ini, kemudian dia menunda sampai Ramadan tahun depan, maka ada denda.
Ada dendanya. Apa dendanya? Bayar fidyah tadi. Karena melalaikan 11 bulan untuk dia membayar qadha. Kecuali dalam keadaan yang sakit, yang memang tidak memungkinkan untuk membayar. Ya, tapi kalau dia mampu, maka dia akan membayar denda. Ya, bayarnya fidyah lagi. Nah, oleh karena itu, ini kan kalau kita puasa, ya, itu kan sama halnya seperti sholat. Cuma perbedaannya kalau sholat sedang haid, maka dia tidak wajib mengqadha. Ya. Artinya mohon maaf kalau misalnya memang dia sedang haid, dia tidak wajib mengqadha. Lain soal kalau seorang yang memang tertidur atau dalam perjalanan, ya dalam keadaan suci, maka dia wajib untuk mengqadha. Tapi kalau puasa dia haid, maka dia wajib mengqadha dengan segera. Dengan segera. Kenapa? Karena itu adalah hutang kepada Allah. Bukankah hutang itu harus segera diselesaikan? Apalagi ini hutangnya kepada Allah. Dan kalau ditunda-tunda, kita nggak tahu nih usia kita bagaimana. Apakah yakin masih ketemu bulan depan? Nanti dia bulan depan dia saya bayarnya. Apakah yakin masih panjang umur kita sampai bulan depan? Kalau memang keadaannya kita ini sehat, maka sebaiknya lebih cepat itu lebih baik. Apalagi keutamaan kita berpuasa nih di bulan Syawal. Ya, karena kata Nabi, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun lamanya. Betul. Jadi subhanallah tidak harus berurutan ya selama di bulan Syawal. Nah, ini kan ada juga perbedaan pendapat. Nah, ini yang harus juga diluruskan. Ini simpang siur di kalangan masyarakat. Bunda, terus terang. Betul. Memang ada perbedaan pendapat, tapi jangan diperdebatkan ya, karena itu adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menyampaikan bahwa selesaikan dulu hutang kepada Allah, kemudian silahkan lanjutkan dengan puasa Syawal. Misalnya punya hutang 5 hari, niatkan dulu untuk qadha. Kemudian baru setelah itu niatkan untuk puasa sunnah Syawal. Ada ulama yang mengatakan semacam itu. Pun ada ulama yang pernah memberikan hujah bahwa ketika dia niat untuk mengqadha puasa di bulan Syawal, ya tentu niatnya harus yang qadha dulu karena itu yang wajib. Betul. Ya, saya niat puasa qadha Ramadan kemarin karena Allah Ta'ala dia kerjakan di bulan Syawal. Ada ulama yang menyampaikan bahwa dia sudah terbayar puasa qadhanya dan karena dia mengerjakan puasa tersebut di bulan Syawal, maka insya Allah pahala puasa Syawal pun juga akan ikut serta di dalamnya. Baik. Nah, soal puasa Syawal sendiri, 6 hari ini tadi sudah dikatakan oleh Ustazah bahwa tidak harus berurutan. Nah, ini juga masih juga simpang siur, ada beberapa pendapat juga di kalangan masyarakat. Jadi itu boleh andai kata kemudian diselang-seling harinya dan juga entah itu di awal, di tengah ataupun di akhir bulan Syawal, begitu? Iya, betul. Karena dalam lafadz hadisnya adalah man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu, kemudian dia melanjutkan 6 hari min Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Tidak dicantumkan di situ untuk berurutan gitu ya. Tapi selama 6 hari di bulan Syawal silahkan saja. Ada yang mau mungkin sekarang lagi kalau hari ini bagi yang lebaran hari ini maka haram kita berpuasa hari ini. Oh, besok nih kita mau mulai silahkan. Tapi ada juga aduh besok masih jalan-jalan, masih kunjung mengunjungi, masih banyak makanan, ditunda sampai hari ke-4 misalnya. Kemudian hari ke-5 masih ada makan-makan lagi. Boleh selang itu silahkan ya. Asal jangan sampai bablas habis Syawalnya. Betul. Nah, mungkin terakhir bisa diberikan pesan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan bulan Syawal ini untuk bisa melakukan ibadah sunnah di bulan Syawal apa saja, mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Baik, sesungguhnya Ramadan itu adalah sebuah bulan pendidikan buat kita, di mana begitu banyak sekali kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang sangat mudah kita kerjakan. Ya, tidak salah ketika kita gembira, kemudian kita hari ini mungkin Qur'annya lupa nih karena banyak yang kunjung mengunjungi gitu ya. Sholat sunnahnya juga kayaknya kurang nih dibanding bulan kemarin karena kita sering lagi banyak keluar. Tapi ingat, ketika semangat kita di bulan Ramadan ini masih sangat kental ya, kita rasakan di bulan Syawal, maka jangan tunda-tunda itu. Ketika besok mungkin masih berkunjung mengunjungi, tapi sempatkan sholat duhanya jangan ditinggal. Kemudian juga yang biasanya bangun malam pun juga kita biasakan, mata kita sudah terprogram nih 30 hari kemarin, 1 bulan kemarin sudah terprogram jam 2 bangun. Ketika sudah terbangun jangan tidur lagi, yuk kita niatkan untuk lanjutkan dengan sholat tahajud misalnya, Qur'annya mungkin lagi semangat kemarin itu kita target mengejar untuk membaca, mengejar hatam one day one juz misalnya. Ini juga kita semangat untuk kita tetap melakukan hal demikian, karena yakinlah ketika Ramadan ini adalah pendidikan buat kita, maka Syawal ini adalah bulan kita untuk
melanjutkan kebiasaan itu yang insya Allah kebiasaan itu akan menjadi rutinitas kita sampai dengan Ramadan yang akan datang. Baik, Ustazah Kotrunada, terima kasih. Sama-sama. Sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita, kepada masyarakat, pada pemirsa. Insya Allah kita menjadi insan yang lebih baik di bulan Syawal. Dan juga seperti kata Ustazah tadi, berupaya keras untuk bisa meneruskan kemarin ibadahnya kencang begitu kan. Nah ini kembali gencar di bulan Syawal. Terima kasih sekali. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi